Okay. So now, Alika, we have this one, ya. Complete the sentences using the following verbs. Lengkapilah kalimat berikut ini menggunakan kata kerja berikut. Nah, ada cause atau causes, artinya menyebabkan. Ada close atau closes, artinya menutup, ya. Seperti itu. Terus ada connect atau connects, artinya menghubungkan. Ada go atau goes, artinya pergi. Ada live atau lives, artinya tinggal. Ada take atau takes, ya, artinya bisa macam-macam, salah satunya mengambil gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita tinggal berhati-hati sama subjeknya aja. Coba kita review teorinya sebentar ya. So, let's review this one a little bit. We know that this subject, ya, for I, we, you, and they, untuk saya, kita, kamu, dan mereka, ya, the verb is the normal or the regular verb one. We also call it the bare form. Nah, kata kerja bentuk pertamanya untuk rutinitas, kegiatan sehari-hari, kebenaran umum atau kebenaran yang berlaku terus-menerus atau jadwal, ya bisa dibilang gitu. Itu untuk I, we, you, dan they, saya, kami, kamu, mereka, itu kata kerjanya biasa seperti ini ya. Kata kerja bentuk pertama yang masih bare form, yang masih asli. But if the subject shifts into he, she, or it. Tapi kalau subjeknya itu he, dia laki-laki, she, dia perempuan, atau it, ya bisa hewan atau benda yang sifatnya tunggal, itu we have to add s or es in the end of the verb. Kita harus tambahkan s atau es di akhir kata kerjanya. Dari drive jadi drives, dari work jadi works, dari do jadi does. Ya, sebetulnya kayak gitu. Let's check this one. Misalnya nih, number 1 ya, Alika. Tanya speaks German very well. Oke, Alika. Kenapa di sini speaks bukan speak? Karena itu tanya itu nama orang ya, Miss? Yes, correct. It's a name of a girl. Nama Karena itu nama orang. nama orang dan tanya ini setara dengan she, ya, betul ya? She Iya. artinya dia perempuan. Oh, berarti tanya ini she. Kalau untuk she, kata kerjanya kita kasih s. Untuk kebenaran yang berlaku saat ini, kebiasaan, aktivitas sehari-hari, atau kegiatan yang atau peristiwa yang berlangsung secara berulang gitu ya. Speaks German very well. Tanya, berbicara bahasa Jerman dengan sangat baik. Very good. So now, let's go to number 2, Alika. We have Ben and Jack. Oke, okay? Ben and Jack ini dua laki-laki. Berarti subjeknya sama dengan apa? Apakah dia they, we, I, you, he, she, atau it, Alika? They. They, betul. They. Jadi meskipun dua-duanya he, tapi kalau she dan he, atau she, he, atau he, she, ya, itu jadi they, betul. Jadi bagaimana? So what is the verb? Go. Go, ya. Go, kata kerjanya biasa. Ben and Jack go to the same school. Ben dan Jack pergi ke sekolah yang sama. Very good. So now let's go to number 3. Nah, number 3, the subject in number 3 is not a person, right? Subjek atau Iya. pelaku di nomor 3 ini bukan orang, but it is an activity or an action or let's say a gerund, ya. Tapi dia gerund. Gerund itu artinya apa? Kata kerja yang berubah jadi kata benda. Bad driving. Bad driving itu berarti apa? Mengendarai dengan tidak aman atau berkendara dengan tidak aman. Berarti berkendara dengan tidak aman itu sifatnya konsep, ya, sebuah konsep. It is a concept, it is an action, it is an activity in the form of a gerund. So it is a noun. Berarti bad driving itu sama dengan apa? They, we, I, you, he, she, atau it.
It. Betul, it. Dia it, ya. Berarti kalau untuk it, kata kerjanya with S or without S? With S. With S. So what is the answer for number 3, Alika? Causes. Very good. Bad driving causes many accidents. Berkendara dengan tidak hati-hati menyebabkan banyak kecelakaan gitu ya. Now let's go to number 4, Alika. The museum, blah 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 at 4 o'clock on Sundays. Museumnya titik Closes. closes. Very good. Why closes? Why not close? Alika. Because it. Yes, ya betul. Museum is a place. Museum itu adalah tempat ya. And it is singular dan itu juga tunggal. Museumnya satu di situ ya. It is a place, it is singular ya. And the pronoun is of course it dan kata gantinya it. Berarti kata kerjanya harus ada tambahan s-nya. Closes. The museum closes at 4 o'clock on Sundays. Very well. So now we have number 5, Alika. Please read number 5 along with your answer. My parents lives in a very small flat. Okay, very well. So parents, what is the pronoun for parents? Kata ganti buat parents apa? They, we, I, you, he, she, or it. Parents, ada S-nya. They. They, betul. Karena parents itu pasti a mom and a dad. So they are basically two people, right? So it's plural. Ya, jadi they. Berarti without S. Yes, without S. Because parents are always two people. Yeah, my parents live in a very small flat. Kedua orang tua saya tinggal di apartemen yang sangat kecil. Gitu ya. Okay. So now we go to number 6. The Olympic Games. Ya, Olympic Games itu pertandingan Piala Dunia ya. Tapi kita lihat di sini ya. Olympic Games itu memang nama sebuah event ya, acara besar gitu. It's a big event. Dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya menjadi Olimpiade gitu ya. Tapi kalau dalam subjeknya dalam bahasa Inggris ini, we have to pay attention to the noun or the subject. Is it plural or singular? Karena di situ games, ya kan? Games itu berarti pertandingan Olimpiade. Berarti di situ pertandingannya lebih dari satu. Ya. Kata benda yang lebih dari satu itu dianggap apa pronounnya berarti it atau they? They. They, betul. So gimana kalau they? Tapi kalau misalnya itu kan kata selain kayak I, you gitu. Itu tetap kalau misalnya ada S gitu tetap pakai they. Yes. Betul. Jadi kalau dia itu selain they, we, I, you, he, she, it yang non-human selain orang ya, kita harus bisa mengidentify. We have to be able to identify if it is singular or plural. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah dia itu tunggal atau jamak. Oke? Okay? If it is singular, kalau dia tunggal, it means the pronoun must be it. Berarti kata gantinya itu setara dengan it. Misalnya seperti the museum tadi, atau bad driving, ya kan? But if the subject or the noun is plural, tapi kalau jamak atau lebih dari satu, so we will consider it as they. Berarti dia kata gantinya itu they. Oke. Okay? Nah, ciri-ciri singular atau plural udah tahu ya. So singular itu biasanya nggak ada S-nya, nggak jamak gitu. Ciri-ciri artinya ciri-ciri kata benda yang jamak itu sangat terlihat ya.
So the plural noun has always s in the end. Kata benda di posisi subjek yang jamak itu pasti ada s-nya di belakang. Kayak di Olympic Games misalnya. Gitu. Gitu. Meskipun ada beberapa kata benda yang masuk ke kategori irregular plural. Meskipun ada beberapa kata benda yang masuk ke kategori jamak tidak beraturan. Misalnya jamak tapi nggak pakai s. Misalnya kayak child jadi children. Children nggak ada s-nya, tapi tetap jamak. Iya. Kan? Itu masuk ke irregular plural. Kata benda jamak yang tidak beraturan. Atau misalnya people. People nggak ada s-nya, tapi plural. Singularnya person, Karena banyak iya pluralnya jadi people. orang-orang. Very good. Ada juga, Kalau sendiri itu person kan, Mas? iya betul, kalau satu person. One person, many people. Gitu. Berarti ini kan di Olympic Games, pertandingan-pertandingan Olimpiade, titik-titik place itu maksudnya terjadi atau bisa artinya diadakan every 4 years, setiap 4 tahun. So what is the answer for number 6? Take. Ya, take place. Take place ini dia collocation ya, atau let's say bisa disebut phrasal verb juga ya. Take place itu artinya diadakan atau terjadi. Now let's go to 7. The Panama Canal, Kanal Panama ya. Bla 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 bla, the Atlantic and Pacific Oceans. Titik 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 Samudra Atlantik dan Pasifik. Connects. Connects. Nah, dan memang pakai S. Because the Panama Canal is only one canal, right? And it is singular. Gitu. Okay. So now we go to the next one. It's 2.2, ya. Nah, ini put the verb into the correct form. Letakkan kata kerjanya di bentuk yang betul, menggunakan bentuk yang betul gitu ya. So ada, Ya. nah ini berarti kita ini mostly are negative and questions, kebanyakan dalam bentuk kalimat negatif dan pertanyaan ya. Ya. Tuh, sebentar. Miss itu kok bisa kan itu di Hmm. dalam kurungnya itu kan not drink gitu. Kok Hmm. jadi doesn't drink? Oke. Kita does ini namanya kalau di dalam present tense ya. Di dalam kalimat yang menyatakan apa itu? Kebiasaan, kejadian berulang-ulang, jadwal, rutinitas ya kan? Atau kebenaran umum yang selalu berlaku terus-menerus. Ini does atau do namanya adalah helping verb atau auxiliary verb. Kata bantu kata kerja. Nah, kita review lagi nih. Nah, misalnya ini kan di sini ada nih. Ya, we use do or does to make questions and negative sentences. Dalam simple present, kita menggunakan do atau does untuk membuat pertanyaan ya dan kalimat negatif. Artinya, setiap kalimat present tense, simple present tense ya, yaitu kalimat yang menyatakan kebiasaan, rutinitas, kejadian yang berulang-ulang, kebenaran yang berlaku terus-menerus ya. Kalau kita mau bikin kalimat negatif yang ada kata tidaknya itu kan namanya negatif ya. Sama pertanyaan, kita harus munculkan do atau does-nya. Ya. Yang berfungsi do atau does ini nggak ada artinya sebenarnya, Kak. Tapi dia punya fungsi, yaitu sebagai helping verb atau auxiliary verb. Kata bantu, kata kerja, dalam pertanyaan dan kalimat negatif. Gitu. Nah, misalkan, di sini nomor 1 kan kalimat negatif ya. Julia tidak terlalu sering minum teh. Artinya, Julia tidak punya kebiasaan minum teh. Dia minumnya jarang-jarang, tidak sering. Gitu kan? Dan berarti ini Ya. adalah kebiasaan dalam kalimat negatif karena ada makna tidak di situ. Nah, karena ada makna tidak, maka kita harus munculkan kata bantu kata kerjanya yaitu does yang digabungkan dengan not.
jadi does not. Does not disingkat jadi doesn't. Doesn't. Seperti itu. Ya. Misalnya, Jadi Julia doesn't drink very often. Di contohnya, misalnya di buku sini ya. Nah, rice doesn't grow in cold climates. Beras tidak biasa tumbuh di iklim yang dingin. Gitu ya. Ya, makanya negara baik. yang ada winternya itu dia makanya wheat bukan rice, rice impor dari Southeast Asian countries. Oke, dia tumbuhnya di iklim tropical climates gitu ya. Oke, does buat apa? Do buat apa sih? Nah, ini ada di sini. Does itu buat he, she, it. Pokoknya yang ada s-nya itu he, she, it. Don't atau do not ya, itu buat I, we, you, they. Seperti itu. Saya. Oke, makanya di sini Julia no drink, jadi Julia doesn't drink. Drink. Karena untuk kalimat negatif, kita harus munculkan kata bantunya, yaitu does. Does-nya digabung sama not, jadi does not. Does not-nya disingkat, namanya contraction ya. Contraction itu menyingkat. Ya dalam bahasa Inggris ya, jadi doesn't. Gitu. So, do you get my point, Alika? Yes. Very good. Sekarang let's go to number 2. Nah, nomor 2 nih. What time? What time itu artinya jam berapa? Jam berapa? Nah, what time the banks close here? Itu kan maksudnya jam berapa sih bank-banknya di sini tutup? The banks. Berarti kalau what itu bukan berarti diartiin apa sama betapa doang, Miss. Iya, betul. Jadi what Bisa itu diartiin apa? ya tergantung dia dikombinasikan dengan apa ya. Misalnya kalau dikombinasikan dengan time, what time berarti artinya jadi jam berapa. Dikombinasikan dengan what food berarti jadi makanan apa gitu. Dikombinasikan dengan what class berarti jadi pelajaran apa. Dikombinasikan dengan what kind of misalnya. What kind of movie artinya jadi film yang seperti apa. Jadi sebetulnya what itu artinya apa, tapi dia bisa berubah makna dan fungsi tergantung dikombinasikan dengan apa. Gitu ya. Nah, misalnya kayak time di sini kan waktu. Tapi kalau what time kan nggak bisa diartikan waktu apa, tapi jam berapa. Berapa? Nah, sekarang kita ke banks-nya coba. Banks ya. Banks di sini kan bank ya kan. Bank. Iya. Is this plural or singular? Plural itu artinya banyak, jamak lebih dari satu ya. Singular artinya tunggal. Plural. Plural ya. Karena dia plural, meskipun dia nama tempat yang bukan orang gitu ya. Berarti dia pronounnya atau kata gantinya setara dengan apa? It atau they? Day. They, betul. Karena dia they, ya, dan karena ini adalah question atau kalimat tanya. Artinya, auxiliary verb atau helping verb atau kata bantu kata kerjanya adalah do atau does? Do. Do. Berarti silahkan di sini ditaruh do. Misalnya kalau di sini, di contoh bukunya ini ada ya, I come from Canada. Where do you come from? Aku berasal dari Kanada. Kamu asalnya dari mana? Gitu kan? So, ini dikasih Do. do. What time do Do. the Do banks banks close here? Ya, here? jam berapa bank-banknya tutup di sini, gitu ya? Meaning. Oke, let's go to number 3. Berarti bukan closing ya, Miss? Close. Kata kerjanya kata kerja biasa. Nggak dikasih ing. Kenapa biasa? Karena ini konteksnya adalah simple present. Kebiasaan. Rutinitas. Kebenaran yang berlaku terus-menerus.
kejadian yang berulang-ulang. Dan jadwal, termasuk jam berapa bank tutup, itu adalah jadwal. Ya nggak? Schedule. Ya kan? Artinya, Iya. verbnya itu verb 1 biasa. Verb 1. No ing, nggak pakai ing. Karena ing itu buat yang apa? Sedang. Nah, beda tenses yang kemarin ya. Yang ada ingnya itu yang present continuous, maknanya adalah sedang terjadi. Sedang. Kalau ini bukan sedang, tapi kebiasaan, schedule, Hmm. jadwal, routines, rutinitas, repeated actions, tindakan yang dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Iya. Okay, so now we go to number 3. Coba. I have a car, Hmm, but I do. I don't. hmm. I don't use it Very much. good. Udah paham berarti ya. I have a car. Saya punya mobil. But I don't use it much. Tapi saya nggak sering pakai. Oke. I don't use it much. Gitu. Karena I ya, berarti tidaknya dikasih do dia. Karena Dewi Ayu pakai do. Do digabung sama not jadi do not. Do not disingkat jadi don't. What? Don't. I have a car, but I don't use it much. Okay. Now let's go to number 4. Number 4, question number 4 asks about Maria. Waalaikumsalam. I'm teaching online. It's okay, you can come here. What? The ATM card? I think I'll give it to you. Bentar ya, Kak Alika. Please wait for a minute. Yeah. Oke. So, kita lanjut ya. Yes. Nah, ini Maria kan? What is Maria? Yeah. What is the pronoun for Maria? He, she, it, they, we. She. She, very good. Jadi gimana ini? Does. Very good. So, can you read it in a full sentence? Where does Maria come from? Mm-mm. Is she Spanish? Yes. Where does Maria come from? Is she Spanish? Maria itu asalnya dari mana sih? Dia orang Spanyol bukan? Gitu ya? Very good. Number 5, what is it? Ini mungkin sedikit membingungkan karena kok di belakangnya ada do lagi. Kok do-nya di belakangnya? Nah, ini do yang di belakang itu dia bukan do sebagai kata bantu kata kerja. It is not do as auxiliary verb. It is not do as a helping verb. Dia bukan do sebagai auxiliary verb, dia bukan do sebagai helping verb, kata bantu kata kerja bukan, tapi sebagai verb one atau main verb, sebagai kata kerja utama. Dan dia artinya melakukan atau mengerjakan atau kerjakan. Ya, kalau dalam konteks nomor 5 ini biasanya menanyakan tentang profesi. Profesi. Gitu. So, the subject is you, right? Subjeknya you. So, what do we put here, Alika? Kita taruh apa di sini? Do. What do you do? Yes. What do you do? What do you do? Apa yang kamu kerjakan atau pekerjaanmu apa gitu ya? Pekerjaanmu apa? I'm an electrician. Saya adalah teknisi listrik. Gitu.
Okay? Now Hmm. we go to number 6. Nah, number 6 nih. Look at this sentence. Lihat kalimat ini. What? Titik, titik, titik. This word mean. Nah, this word itu kan artinya adalah kata ini. Kata ini di situ berarti ada berapa kata? 1. 1. What is the pronoun? It. It. So, It. what do we put here? What does Mm-hmm. what does this word mean? Nah, what does this word mean? Artinya adalah kata ini artinya apa? Gitu. Mean kan artinya. Oke, okay? So what does this word mean? Kata ini artinya Apa? apa? Very good. Yes. Let's go to 7. Alika? David Mhm. isn't very fit. Nah, He he hmm. doesn't Ya, doesn't do any sport. ya. Doesn't-nya sebagai helping verb atau auxiliary verb, do-nya di sini melakukan, ada artinya sebagai main verb or verb 1. David isn't very fit. David tidak terlalu bugar. He doesn't do any sport. Dia tidak melakukan olahraga apapun. Okay? All right. So now it's a bit long for number 8, right? Take-nya di sini berarti artinya memakan waktu. Nah, it bla 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 take me an hour to get work in the morning. Untuk saya, It it karena subjeknya kan it does nggak ada artinya sih sebenarnya di sini kayak it karena it makanya di sini kata does kerjanya say it takes me does sebenarnya it takes me. takes Kenapa me. nggak pakai does? Karena dia kalimat positif, ya. Dia bukan kalimat negatif atau question. Karena kita menggunakan do atau does sebagai helping verb atau auxiliary verb, itu hanya untuk questions, hanya untuk pertanyaan, and negative sentence, ya. Dan kalimat negatif. Negative. Karena ini kalimat positif, because this is a positive sentence, so just treat it as a positive sentence. So it apa? Takes. Takes. Iya. Takes. It takes me an hour. It takes me an hour itu artinya memakan waktu. Waktu. Saya ya memakan waktu 1 jam buat saya, gitu. Atau saya butuh waktu 1 jam itu juga bisa. It takes me an hour. Memakan waktu 1 jam buat saya to get to work in the morning, untuk pergi bekerja di pagi hari. Nah, ini selanjutnya ini baru question. Kalau question baru kita menggunakan auxiliary verb do atau does gitu. Oh, jadi ini dipakainya buat question Ya, dong. exactly. Does atau do sebagai helping verb atau kata bantu kata kerja hanya dipakai dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Kalau kalimat positif ya seperti yang contoh 2.1 tadi latihannya. Biasa kayak gini kan, nggak ada do, nggak ada dasnya kan. Tanya speaks German very well. Ben and Jack go to the same school. Bad driving causes many accidents. The museum closes at 4 o'clock on Sundays. Ya kan? Ya. Mm-mm. Nah, this one is question. The next one is question. Ini kalimat selanjutnya ini pertanyaan. Jadi gimana ini? Ini kan maksudnya, how long How artinya apa? long? Berapa lama? Berapa lama? Mm-mm. How long Mm-mm. does it take you? Ya, how long does it take you? How long does it take you itu maksudnya, kalau kamu berapa lama? Kalau saya 1 jam Hmm. ke tempat kerja, kamu berapa lama? Gitu ya? How long does it Hmm. take you? It takes me an hour to get to work in the morning. And how about you? How long does it take you? Gitu ya? Oke. Hmm. Now, let's level up the challenge. Ayo kita naikkan tantangannya. Nih.
Actually, we still have 5 minutes remaining. Alright, but nanti ya seperti biasa ya, when we are off, let's log in again. Let's join again gitu aja ya. Oke. So, nah ini Ya, catatan kalau yang ini. Complete the sentences using these verbs. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini menggunakan kata kerja yang sudah disediakan ini. Sometimes you need the negative. Kadangkala kamu membutuhkan bentuk yang negatif. Berarti ini campuran. Bisa positive sentence, bisa negative sentence. Bisa menggunakan kata kerja pertama biasa yang bisa pakai S atau nggak pakai S, atau bisa kalau negatif kayak do atau ada das. kalau negatif jadinya ada doesn't-nya atau don't-nya gitu. Taunya gimana? Kita lihat konteksnya aja. Nah, kan biasanya we can get the clue from the context. Kita bisa mendapatkan petunjuk dari konteksnya. Like number one, for example, the earth, bla bla bla, round the Terus, sun. Nah, bumi, titik-titik mengelilingi matahari. Oh, berarti kan bumi kan mengelilingi matahari kan? Ya nggak? iya, Tidak mungkin bumi tidak mengelilingi matahari. Oke. Berarti bentuk yang diminta di sini adalah positive sentence. Kalimat positif. positif. Kita cari yang cocok di sini kata kerjanya. Oh, mengelilingi itu kita pakainya go round. Oke. Taruh di sini go round. Oh iya. Tapi di earth ini kan bumi kan jumlahnya satu. Maka bumi ini kata gantinya atau pronounnya itu adalah it. Oke? Ya, Cek yang pronounnya itu it. Maka kata kerjanya harus ada S atau IS-nya di belakang. Nah, ini namanya general truth ya. Kebenaran yang berlaku terus-menerus. Yaitu bumi mengelilingi matahari. Jadi the earth goes round the sun. Gitu. Kemudian yang kedua, number two. Let's have a look at the context. Ini ada rice titik-titik in cold climates. Nasi atau padi gitu ya, padi titik-titik dalam iklim yang dingin. So we should have a tidak. knowledge, a basic knowledge about rice. Kita harus punya pengetahuan dasar tentang padi. Padi itu dia tumbuhnya di iklim yang seperti apa ya kan? Ah, Iya, kan di iklim dingin dia nggak bisa tumbuh. Dia bisanya tumbuh di hmm, iklim yang tropis. Berarti padi tumbuh atau padi tidak tumbuh? tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Berarti kalimatnya is Negatif. negatif. Oke, jadi rice. Nah, rice di sini, loh Miss, ini rice ini singular atau plural ya? Nah, ini tantangan lagi. Rice Hmm, itu singular apa plural ya? Kalau singular kan dia it. Kalau plural kan they. Ini ada satu teori lagi. Mass noun is always considered singular. Kata kerja yang, kata benda yang mewakili sesuatu yang jumlahnya itu saking banyaknya sampai nggak bisa dihitung, itu selalu dianggap tunggal. Kita kan nggak bisa ngitung nasi ya, ya, nggak bisa ngitung beras, nggak bisa ngitung padi. Maka padi atau rice ini dianggap sebagai mass uncountable noun. Kata benda yang saking banyaknya sampai nggak bisa dihitung. hitung. Kata benda yang saking banyaknya sampai nggak bisa dihitung selalu dianggap tunggal. Oke? Tunggal. Kalau dia tunggal berarti kata gantinya bukan they tapi It. it. Betul. Kalau it berarti kalau jadi kalimat negatif tidaknya pakai doesn't. Gitu ya. Doesn't. Ya, he, she, it pakainya doesn't. Rice doesn't grow in cold climates. Gitu ya. Match. Now let's go to number three. Ya, coba. The sun, matahari, in the east, di sebelah timur. The sun rises. In the east. Ya, kan memang terbitnya di timur kan? Kita terbit itu rise, karena the sun itu adalah satu, kata gantinya it, jadinya rises. Tahu ya? Rises. The sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah
tim. Iya. Iya, iya kan ya, tenggelam di barat ya. Betul kan? Belum ganti kan ya sampai sekarang?